Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, terutama Uma Opa dimanapun berada. Kita akan beribadah kepada Tuhan lewat program SPMAB GPIB. Sebelum kita beribadah, perkenalkan nama saya Grice Mandang, anggota Jemaat PKLU Jemaat GPIB Menara Iman, Durensawit, Jakarta Timur. Sebelum kita beribadah kepada Tuhan, mari kita buka dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, segala puji syukur, hormat hanya kepadamu Bapa. Kami merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang malam yang berlalu, sehingga kami boleh bangun di pagi hari yang indah sebagaimana kami ada. Saat ini kami akan beribadah kepadamu Tuhan lewat program GPIB, PKLU GPIB. Tuhan, kami mohon Tuhan pimpinan Roh-Mu yang kudus selalu menyertai kami. Ibadah kami taruh dalam tangan Tuhan, biarlah boleh jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru Filipi 2 ayat 25 sampai dengan 28, sebagaimana yang ada di dalam SBU. Demikian bunyinya. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku saja, aku juga, supaya berduka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citanya. Renungan pagi hari ini terambil dari SBU Kamis 11 September 2025 dengan tema kesehatan, perhatian, dan dukungan. Sebagaimana diambil dari ayat 26, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, dalam Filipi 2 ayat 25 sampai 28 atau sampai ayat 30, Paulus memuji Epafroditus atas dedikasi dan pekerjaannya untuk Tuhan. Lewat bacaan singkat ini, kita bisa melihat dua hal. Pertama,
Paulus dan Epafroditus memiliki hubungan yang dekat, atau Paulus memanggilnya saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku. Ayat 25. Kedua, Epafroditus tidak takut mengorbankan nyawanya demi melayani Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dalam ayat 30. Ketika jemaat Filipi mendengar tentang penyakit Epafroditus, mereka sangat bersedih. Karena itu, Paulus mengirimkan Epafroditus kembali agar jemaat melihat sendiri dan dapat bersuka cita. Sebagaimana ayat 28. Epafroditus sangat dikasihi dan ia sendiri sangat menyayangi jemaat Filipi sehingga tidak ingin mereka bersusah hati dalam kondisinya seperti ayat 26. Ia mengabaikan kepentingan diri sendiri. Epafroditus selalu mendahulukan orang lain. Dari bacaan ini tampak bahwa Paulus, Epafroditus, dan jemaat di Filipi adalah orang-orang yang patut diteladani. Mereka saling peduli dan seperasaan dengan apa yang dialami oleh para pelayan atau Paulus dan Epafroditus, serta bersedia untuk memberikan dukungan. Paulus dan Epafroditus menunjukkan kegigihan dalam pelayanan, bersedia diutus kemana saja, mau melayani siapa saja, serta rela mengorbankan apa saja. Mereka menghidupi hati sebagai seorang hamba, yakni memikirkan kepentingan orang lain terlebih dahulu dan bersedia menderita demi Kristus sampai-sampai sakit seperti Epafroditus. Menyikapi hidup pelayanan yang membutuhkan dukungan doa, kesehatan, dukungan dan kepedulian inilah yang tergambar dari bacaan kita pagi hari ini. Oleh karena itu, kita patut belajar dari kehidupan para pelayan yang mendahulukan kepentingan orang lain, sama seperti Kristus dalam pelayanannya, dan sikap jemaat Filipi yang seperasaan dengan pelayan-pelayan yang sampai berdedikasi, bersemangat, dan berkomitmen teguh. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa syafaat.
Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan mulia. Kami bersyukur atas pertolongan dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami, terutama sepanjang malam yang kami boleh lewatin. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang selalu mengingatkan kami betapa pentingnya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga kita juga harus menjaga kesehatan dan kami Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk selalu datang bersekutu lewat firman-Mu dan selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga damai sejahtera mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini dan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati oma opa dimanapun berada yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati di setiap saat agar mereka selalu merindukan untuk bersekutu memuliakan Tuhan. Tuhan, segala pergumulan kami, baik yang mereka dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau datang jamah mereka satu demi satu. Biarlah mereka boleh dipulihkan, disembuhkan dengan tangan-Mu yang penuh mujizat. Bapa di surga, kami juga berdoa mereka dalam pergumulan ekonomi dan pergumulan keluarga. Tuhan, Engkau saja yang dapat membuka jalan bagi mereka, sehingga boleh keluar dari masalah dihadapinya. Tuhan, kami berdoa untuk gereja GPIB dimanapun berada. Tuhan berkati pelayan-pelayan yang ada yang Tuhan sudah anugerahkan mereka sebagai tugas pelayan. Tuhan berikan hikmat dari Tuhan di dalam melayani jemaat. Tuhan berkati juga bangsa dan negara Indonesia, dari kepemimpinan Bapak Presiden dan Wakil Presiden sampai di bawahan. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan dalam mengambil satu keputusan yang terbaik demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, dengarlah doa kami ini yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.